di akhir 90-an yang wah, ada satu karya kalau kita ngikutin pameran-pameran seni rupa kala itu, ada seniman tegosentrik, ada almarhum Krisnamurti. Karya-karyanya video art. Wah, ini nggak ada nih studio video art nih di. Karena udah semua studio disambangi. Terus studio. Ya apa lagi nih yang baru nih? Oh, nggak ada nih. Iya, ini nggak ada ya. Apa multimedia tuh nggak ada ya. Ada film gitu. Descos Podcast. Descos Podcast. Descos Podcast. Despot. Oke. Ya balik lagi guys semuanya di Descos Podcast Season 2 dengan gue Amin dan Gua Chris. Oke. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama alumni keren nih, Paling keren, paling the best. alumni angkatan 96. Ya benar. 96 ya Mas ya? Kita mulai. Udah. Jadi, nih ada Mas Anggun Priambondo. Selamat datang Mas Anggun. Tepuk tangan dong semua. Kita makan. Oke. Mas Anggun. Aduh Sambil makan kuaci. Formal banget ya. Dulu. Ini idenya siapa nih? Kalau emang isi makanannya kayak gitu. Idenya ketua kita Rian. Ini harus lebih dekat gini ya? Iya, Dekat ya? Iya kan. Tadi kalau ngobrol santai sih. Ini kalau udah kamera tag tuh namanya juga gitu ya, anak muda. Oke. Di sini Terus? Ngomong terus. Di sini nih kita bakal ngebahas cerita-cerita lama tentang alumni. Cerita-cerita gimana dia bisa masuk IKJ. Oke Mas. Dan kesuksesan di dunia seni dan entertainment. Iya benar. Ya, jadi Mas Anggun ini dulu masuk IKJ tahun berapa Mas? Gue masuk menjadi mahasiswa tahun 96. 96 Ya, jadi dulu lulusnya, jadi kita hitung lulus SMA dan masuk. Kebetulan gue gitu lulus SMA langsung bisa kuliah. Maksudnya masuk. Jadi sesuai tahunnya ya. Sesuai tahun. Gak gap year dulu. 96. Itu tuh di tahun itu tuh Apa yang terjadi? Apa yang terjadi tuh? Angkatan itu tuh. Oh iya. Di IKJ itu seperti apa sih? Gitu. Itu adalah itu dekade di tengah dekade berarti ya. Ada di 6 tuh, angka 6 tuh ya. Itu berarti tempat di tengah-tengah rasa di era 90-an. Waktu itu suasananya sebagai gambaran, waktu itu belum ada internet, mungkin masih cikal bakal. Karena banyak teman-teman yang baru punya alamat email itu tahun 98. 98. Nah, 2 tahun kemudian. Jadi 2 tahun kemudian tuh baru ada warnet, warung internet. Jadi internet itu dijajakan dengan cara ada komputer, PC banyak di sebuah ruangan, terus kita nyewa hitungannya per 30 menit atau per jam. Oh iya. Mungkin berapa ya? 3.000 ya. Sejam lumayan lah 1.000. Lumayan. Buset. Jadi sebagai gambaran itu. Terus masih presidennya masih Soeharto. Tahun itu. Terus dia udah berkuasa menjelang akhir tuh. Bahkan 2 tahun kemudian adalah krisis ekonomi, krisis moneter. Dimulainya dari setahun kemudian 97 ya. Terus habis itu ada kerusuhan yang bikin periodenya dia turun, Orde Baru jadi terganti gitu. Kurang lebih masanya kayak gitu. Tadi internet masih analog, semuanya masih serba analog, kamera analog, terus shooting masih iPhone deh. celluloid.
Kalau untuk film, bioskop gitu, cuman televisi udah menggunakan digital. Digital. Ah, Tapi itu mahal banget ya di zaman itu ya untuk digital itu. enggak, misalnya untuk kurs hari ini ya seperti kita menghitung apa yang kita keluarkan hari ini. Jadi Kalau sesuai kurs iya, sekarang. saat itu. Jadi kayak ya tetap aja. Ya. Hari ini ya produksi yang big budget ya hari ini juga ada kan. Ya. Itu sama. Kita kursnya kayak gitu. Apalagi ya tahun itu Tahun ini award. market dulu. Mau santai teman-teman. Tahun itu tuh angkatannya Mas tuh siapa aja tuh yang mungkin kita kenal. Kita kan nih angkatan tahun 2003 nih saya lahir juga. Mungkin ya Di atas 2000 lah. mungkin kita juga kenal paling Vincent, Desta gitu-gitu. Terus Gesta itu 96. Desta 96. Oh, aslinya 96. Ya, satu angkatan. Oh, satu Kalau angkatan. Mas Vincent itu 98. 98. 98. Kalau Mas Nyemi Jimmy dan Malau itu Mobrils itu 95. Oh, 95. ini di atas Mas tuh. Loh, di atas 1 tahun. Ini Terus siapa lagi yang mungkin kita tahu nih angkatan-angkatan dosen lah, Baru nih. dosen dulu lah, dosen kalian ada Rama, Ya. ada Ardi, ada Yan Mursid, Yan itu Mursid. 99, Oh, 99. mereka 99. Terus Sari, White Shoes, Oh, itu iya. 99, Rio 99, 99. terus apa lagi ya? 94 ya Naif, 94 David. David, Oh, lebih tua lagi. beda 2 tahun sama gue. Beda 2 Terus kalian 2000 2003 lahir, berarti sudah kita angkatan 2001, 2021. saya 2001. Oke, 2021 berarti kan ya kurang lebih teman-teman kalian yang di 2020, 2019 yang itu kalian tak kenal nama-namanya dan Iya. ketemu wajahnya di kampus. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, 5 tahun di atas, 5 tahun di bawah kita Masih cukup kenal. Masih ada inilah. dan bukan hanya seni rupa ya. Kita Semuanya. juga kenal fakultas lain, sinema. Nah, di zaman itu kan Mas kenal sampai yang 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas tuh. Itu emang apa sosialnya tuh saat itu gimana sih? Maksudnya kayak kok bisa sih nongkrong sampai 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah? Gimana ketemunya atau kayak Gerbang pertamanya untuk kenal semuanya waktu itu adalah mata seni, ospek. di zaman kita udah nggak ada. Kita belum kuliah, tapi kita dikumpulkan ya bisa dibilang seminggu, tapi tertulisnya sih cuma 3 hari. Tapi kan ada persiapannya dan lain-lain. Itu semua dikumpulkan di satu lapangan. Bayangin 1 minggu kalian kumpul semua dan nggak ada batasan mana fakultas mana. Karena kita satu grup gitu. Kita satu grup tuh bisa dari tari, dari teater, dari sinematografi, Oh, dari seluruh fakultas ya berarti ya? seluruh fakultas. Dari situ aja kita udah bisa kenal teman kita sendiri ya, yang satu angkatan dulu. Terus habis itu panitianya semuanya kakak kelas iya. kita. Jadi makin kenal. Jadi kita kenal, oh itu namanya si ini, oh namanya ini, fakultasnya apa, fakultas. Jadi ketika acara itu selesai ya kita bisa nyapa. Kalau di zaman kita ya udah nggak ada sih gitu. Nggak ada. Kita paling ada masih ada ini apa tumpengan. Tumpengan itu cuma sehari. Itu juga dari sore terus udah malam pulang gitu. Terus paling acara-acara ya ketemunya di matkul aja kuliah. Jadi nggak ada kayak tadi apa Mas? Mata seni itu nggak ada. Udah nggak ada lagi. Nah, itu yang dulu yang ngospek Mas siapa Mas? Dulu. Zaman Mas tuh. Zaman itu yang menjadi ketua itu 3 tahun di atas kita. Yang ketua mata seninya 3 tahun di atas kita. Terus yang menjadi panitia keseluruhan paling umum itu 2 tahun di atas kita. Yang 1 tahun di atas kita itu tidak boleh ikut terlibat. Mereka hanya penonton 1 tahun. Jadi kalau aku 96 berarti yang 95 itu tidak boleh menjadi apapun, hanya penonton. Mungkin dia bisa diperbantukan di kepanitiaan, diperbantukan ya, tapi tidak menjadi struktur. Dalam panitianya. Nggak ada namanya tercantum, nggak ada. Tapi dia kalau diminta bantuan untuk membantu bagian artistik, dia Harus mau. karena artistik banyak banget, kebutuhannya banyak sekali. Bukan hanya artistik sih, yang lain-lain kayaknya bisa diperbantukan lah.
karena butuh orang biasanya cara-cara gitu. Di ospek sama David Bayu juga tuh berarti. Apa dia nggak megang ke? Waktu itu dia nggak ikut kepanitiaan di kayak David. Oke. Yang lainnya lah, kita masih ingat lah mungkin 9, bukan hanya 3 tahun di atas kita sih sebenarnya. Kalau yang bagian keamanan tuh bisa sampai 4 tahun di atas kita. Oh yang belum lulus ya. Tapi senior yang 5 tahun, 10 tahun di atas kita itu juga pasti ikut terlibat di acara itu. Entah itu sebagai di struktur kepanitiaan tidak, cuman dia bisa diperbantukan untuk konseptor, terus bikin skenario-nya bagaimana, terus diskusi waktu mau membuat acara ini seperti apa mereka terlibat, terus pasti mereka jadi nonton. Iya. Terus habis itu mereka pasti didatangkan untuk kayak bagian ada tamu. Terus mereka memperkenalkan diri. Bagian yang seru-serunya itu. Bagian yang seru-serunya biasanya. Jadi kita tadi pertanyaannya jadi gimana cara kenalnya kok bisa segitu banyaknya yang kita bisa kenal ya karena itu tadi. Karena acara itu awalnya baru itu ya. Habis itu ya kemudian karena kita udah kenal, kalau ada apa-apa kita jadi bisa manggil orang namanya. Iya. Oh si ini nih, si Ipo. Mas kan jurusannya tuh ini ya, apa? Desain interior ya? Desain interior. Di zaman itu tuh desain interior ngapain aja Mas? Kan kalau di sekarang kan medianya teknologi kan udah maju, jadi toolsnya kan lebih dipermudah kayak pakai SketchUp gitu. Nah di zaman Mas itu kan 96 itu apa aja yang pas gunakan gitu? Maksudnya kayak gambarnya pakai apa gitu-gitunya, alat-alatnya. Sebenarnya waktu itu udah komputerisasi itu udah masuk ya. Udah masuk. Di akhir 90-an itu beberapa orang yang punya komputer, punya PC apalagi ya, mereka bisa bawa ke sekolah tuh, bisa bawa ke kampus. Gede banget Mas. Anak DKV, anak desain grafis, ketika hanya tugas harian, ya mereka ngerjainnya di rumah. Bisa di rumah seseorang, habis itu dikeroyokin lah karena mungkin yang punya komputer hanya 1-2 orang saja. Tapi begitu dia udah masuk masa ujian tahun ketiga, waktu itu masih D3 masih banyak, jadi belum S1 semuanya. Era tahun 95-96 itu 96 adalah pertama kalinya kita S1. Jadi tahun 95 itu masih D3. Nah, ketika mereka ujian D3, udah tuh yang punya komputer dibawa ke kampus karena mereka bisa kerja di kampus. Karena waktu itu masih 24 jam. Oh, masih 24 jam. Nah, kita masih bisa kerja di kampus. Kita bikin studio kecil untuk hanya studio yang untuk yang ujian gitu. Jadi waktu itu ngomongin tentang kenapa kita harus potong? Azan kali ya? Azan. Kita break dulu. Nanti kita cut. Oke. Bagian rem kadang-kadang gitu jadinya. Alhamdulillah berarti masih sehat. Oke, kita ulang pertanyaannya tadi. Mas kan nih dulunya ini ya masuk jurusannya interior. Iya. Ya, di zaman itu tuh apa sih aktivitas anak interior? Mungkin secara nugasnya atau secara mata kuliahnya, dosennya gimana gitu. Itu hal yang baru buat gue itu, si interior itu ya. Maksudnya waktu masa SMA gue sudah kenal desain grafis. Nama itu udah lebih sering disebut gitu. Terus apalagi kalau di seni murni ada studio lukis, ada patung. Kita pernah ngeliat sosoknya gitu kalau di pameran gitu. Tapi begitu ada jurusan desain interior, siapa? Aduh, apa nih? Gitu. Oke, itu mencoba mencari definisi gitu ya. Definisinya adalah di dalam ruangan gitu ya, kita perlu ada desainer satu lagi nih, bukan yang tadi yang kita sebut ada DKV seni murni. Ada murni gitu, tapi ada satu profesi yang spesifik membantu setelah arsitek itu menyelesaikan bangunan. Mereka ada ruang-ruang yang perlu diisi atau didesain atau sejak awal justru bukan setelah arsitekturnya terbangun baru interior itu mulai, tidak, malah interior itu juga menjadi bisa membantu malah ya sejak awal arsitek. Baru tahu itu setelah masuk di kampus.
ruang dan desain interior terus habis itu. Jadi kayak apa aja ya, itu juga penasaran waktu itu kan, makanya waktu dapat ke studio itu jadi kayak nggak apa-apa lah, gue juga itu wahana yang baru, jadi kita bisa belajar juga dari situ lah. Cuman memang yang ternyata sangat membedakan dengan praktek seni yang lain di jurusan yang lain adalah tekniknya itu loh, yang kayak apa namanya, perspektif, gambar ruang itu Satu titik gila. yang memang ya udah, kalau ngomongin interior berarti kamu selalu bicara medium kamu adalah sebuah ruangan. Iya. Habis itu fungsi lagi. Iya. Habis itu fungsi lagi, kan tidak Keindahan dan fungsinya. kan tidak bisa semena-mena gitu. Habis itu ada satu hal pelajaran yang namanya kita harus hafal sekali tuh ergonomi. Apa tuh Mas? Terus ini berapa nih? Kamu bisa tahu nih. Ini kursi ini tingginya berapa dari dudukan pantat kita. Ukurannya. Terus ini dari mulai lipatan pertama kaki kita sampai sesenderan ini berapa sentimeter. Ngukurnya pakai apa tuh? Maksudnya kayak Nah, ternyata ergonomi itu punya ukuran rata-rata internasional. Jadi semua yang ada di depan mata kita ini ukurannya itu Udah satu kebaca. ukuran. Ada ukuran internasional. Oke. Makanya kenapa kita duduk selalu enak? Berarti kalau ada yang salah, ada yang nggak nyaman, berarti ada yang salah dengan itu dibuat. Kursi itu dibuat, meja itu dibuat, Iya. tempat tidur itu dibuat. Jangkauan tangan kita masuk ke lemari itu kok kita bisa ngambil sesuatu dengan enak. Oh iya, jadi mungkin ada yang ngepas gini, ada yang mungkin ketinggian, jadi nggak enak gitu. Itu juga dipikirin ya Mas kalau di interior ya. Jadi ternyata semenarik itu, selain ngomongin sejarah umpamanya ya, sejarahnya sebagai sejarah umpamanya, kenapa teknik seperti ini, kenapa sambungannya seperti ini. Jadi maksudnya itu juga ngomongin kayak bagaimana mendesain furniture gitu. Iya. Walaupun kita tidak sampai mempraktekkan bagaimana furniture itu gitu ya, dibuat sampai kita bisa Sampai jadi, gitu. Kita cuma mendesain dari gambar saja, tapi tidak merealisasikan sampai kursi itu jadi. Kalau waktu di interior, karena kita lebih mementingkan bagaimana Konsepnya. merancang ruangnya, diisi dengan apa, temanya apa, fungsinya apa, siapa yang menghuni rumahnya, siapa yang menghuni kamar tidur kita gitu. Pertama yang dibuat adalah tempat tidur kita, ruang tidur kita masing-masing. Tugas pertama kita waktu itu. Waktu itu. Terus Mas bikin apa tuh saat itu? Konsep ya kayak gimana? Ya standar keperluan kayak tidur, mandi, belajar, duduk gimana, Formal. dengan ruang yang hanya diberi pokoknya space-nya 2x3 umpamanya. Ya, 2x3. semua sama gitu tugasnya, 2x3, tapi tiba-tiba tolong isi sesuai dengan kebutuhan kamu. Itu yang paling mendasar dulu. Iya. Yang paling mendekati sama diri juga kan. Jadi pengenalannya lumayan cepet gitu, pengenalan interior ke Jadi bisa tuh, masing-masing individu. bisa tuh tiba-tiba yang nyelenehnya apa sih? Nyelenehnya tiba-tiba saya mau gayanya semuanya lesehan gitu. Ya asal bisa dijelaskan aja. Iya, dia presentasiin. Bukan masalah cuman gampang aja, tapi harus bisa jelasin. Iya. Kenapa tidurnya lesehan gitu. Apa kayak gitu? Nggak apa-apa juga kalau tiba-tiba semuanya jadi jongkok atau duduk, Iya. tapi tidak ada yang furniture yang besar gitu pokoknya. Lemari kecil Ketinggiannya. gitu. Dan itu media manual juga Mas semuanya. Nah waktu itu memang kita masih dianjurkan manual karena masih meja gambar di kelas interior itu masih meja gambar besar itu Yang miring ini. yang miring itu. Saya nggak tahu hari ini masih ada apa Meja nggak? tracing ya? Bukan meja tracing. Bukan, tracing. ada meja Dari arsitek gitu ya. Udah Yang ada. gambar teknik, ada penggaris. Yang ada penggaris panjang. Iya, nggak ada itu. Udah nggak ada. Iya. Bahkan setiap orang itu juga kalau seandainya mampu bisa beli, Dianjurkan. iya di rumah. Karena setiap hari kita akhirnya gambarnya apapun loh. Ngomongin gambar teknik perabotan atau furniture, atau gambar teknik ruang, denah, perspektif, semua pakai meja gambar itu dibuatnya. Kan gede banget tuh. Iya, gede banget. Saya pernah lihat juga ada teman saya anak interior pernah datang terus ini meja gede banget, terus penggarisnya gede, panjang, terus bisa di-adjust. Dan penggarisnya juga harus yang merek itu. Kayak satu merek gitu Mas. Kalau yang misalnya merek yang lain kayak nggak dibolehin gitu sama dosennya.
Ya, Orang interior. sebenarnya intinya yang sesuai dengan speknya lah. Iya. Jadi kenapa boleh dan tidak itu kan karena meja Ada ini minimalnya. karena penggarisnya bisa masuk. Kan ada juga penggarisnya nggak bisa masuk dan Ya. Itu biasanya dulu kalau misalnya dapat satu tugas Mas, itu pakai kertas yang ukuran berapa tuh? Nah iya tuh, kita pengen tahu. Soalnya beberapa dosen ngasih tahu kita kayak yang contohnya yang ini DKV lah. Mereka kadang-kadang bilang kita dulu tuh bikinnya 10 lembar A3, kalian mah cuma 2 gitu-gitu. Kalau di zaman Mas lu tuh bikinnya kuantitasnya berapa tuh? Berapa dan ukurannya berapa untuk satu tugas biasanya? sebenarnya kalau udah masuk ke studio yang interior itu nggak sebanyak yang kalau sebutin tadi tuh 10 lembar itu tuh waktu PDSR masih waktu pendidikan awal-awal dasar itu yang kayak anatomi atau gambar sketch gambar dasar itu yang banyak sekali tuh kita setiap orang tuh bisa ya lebih dari 10 lembar ya misalnya kita benar-benar kayak ngelatih aja Tangan. memori kita gambar, memori kita otot kita itu kan terus-terusan semakin banyak, semakin sering, semakin kita terbiasa kan sebenarnya itu tujuannya itu. Ya. Kita punya skill karena kita sering melakukannya. Jadi alasannya sebenarnya itu. Nah, ketika masuk ke studio, lagi studio interior karena tekniknya makin bikin detailnya satu aja lama sekali. Jadi mereka udah nggak menuntut yang tadi. Banyak-banyakan lembar gitu enggak sih. Kalau kamu bisa bikin alternatif ya bagus. Berarti manajemen waktunya bagus berarti kamu karena kamu bisa menyelesaikan bisa punya 2 alternatif atau 3 alternatif mungkin dari ruang aja gitu, dari desain ruang atau perspektif aja sketch gitu bisa tiba-tiba berapa angle gitu, berapa sudut pengambilan gitu. Ruangannya sama, cuman tiba-tiba kamu bisa ngambil dari 4 sudut yang berbeda. Oh iya, jadi Karena kamu bisa ngeliat semuanya. Nah, tadi kan kamu bikin sketchnya dan awal-awal sih, kagok. Satu aja selesai juga enggak, terus hasilnya juga nggak sempurna. Jadi satu aja udah kayak wah gila, gimana mau bikin yang alternatif atau sudut yang satu lagi gitu, sudut lain 4 gitu. sudut mungkin biasanya ya. Yang eye level kita aja udah yang ada yang bagus gitu, udah pasti yang wah kalau ini jagoannya dialah, ini jagoannya siapa lah gitu. Udah keciri nih orang. Ada keciri, setiap orang punya Skillnya masing-masing kan. Ya udah gitu deh waktu itu. Waktu itu di zaman Aku sih ngerasa apa? nggak perform bagus banget lah. Di bidang interior. Jadi lebih ya explore aja, eksplorasi. Ya seneng, menarik juga. Masih ingat tugas-tugasku masih aku ingat gitu. Tapi apakah itu sesuatu yang kita sukai dan kita akan selalu ulang? Enggak juga sih. Berarti Cukup lah gitu, sudah cukup lah dengan interiornya ya. Berarti kan kenapa Mas? Tahu gimana bridgingannya ya? Nah, ini deh. Kalau ada berapa tahun tuh Mas? Apa lu gini? Lulusnya pas 4 tahun apa gimana Mas? Iya, di wisuda 2002 jadi 6 tahun. 6 tahun. Nah, jadi 5 tahun lah. 5 tahun. Nah, S1 S1. 5 tahun. Keren banget. Nah, itu sepanjang Mas 5 tahun 6 tahun kuliah, nostalgia yang paling berkesan mungkin kejadian yang waktu di KJ ini apa? Senengnya karena kita bisa belajar banyak hal dan payungnya adalah seni. Iya. Payungnya seni waktu itu. Jadi ngelihatnya waktu itu aku nggak fokus hanya mikirin interior yang aku dapetin di studio. Justru enggak waktu itu. Justru malah fokus nyari ilmu ke semuanya. Semuanya dia ekspor. Karena waktu itu bang udah Itu yang paling penting ya. waktu itu udah gila ya, sekolah mana lagi yang bisa melihat semua jurusan, semua fakultas seni gitu, terus ada di satu lingkungan yang sama. Iya. Dan lingkupnya kecil juga Jepun, jadi bisa akrab dan hangat bisa ngelihat semua. Iya, makanya di fakultas sinema lagi lagi ada pemutaran film alternatif mulai setiap hari Sabtu sore gitu. Ya udah terus pengen deh rasanya nonton kayak apa sih mereka, seperti apa. Terus habis itu kalau ada teman yang minta bantuan, aku jadi model gitu atau jadi bantuin artistik
sebuah tugas tugas kuliahnya memang itu juga kayak apa sih. Iya. Jadi bertanya-tanya juga, tapi kayak belajar sedikit, pengalaman sedikit. Terus mau nggak mau kan memang harus terjun ya, karena kok banyak permintaan ini, ngajakin ini, bantuin ini gitu. Terus habis itu melihat ujian gitu, ujian tari atau ujian teater. Terus kita tiba-tiba jadi kayak apa sih mereka kalau ujian? Seru banget gitu. Emang banyak penasaran ya Mas ya? Penasaran banget. Terus habis itu kalau kita lewat kelas-kelas mereka gitu, gamelan lagi dibunyiin, Anak musik lagi main, anak musik lagi teater juga lagi latihan, terus ada yang lagi ujian, ada yang artistik lagi dibikin. Jadi kerja keseniannya tuh emang di depan mata kita, semua terjadi di kampus ini. Ya udah jadi kayak ngapain sih? Kalau gue sih gitu ya. Nah, gue sangat penasaran dengan hal-hal kayak gitu, karena dulu waktu kecil juga deket juga dengan kayak gitu, pokoknya kayak nonton pertunjukan lah, tertarik dengan hal-hal seperti itu ya. Nonton pertunjukan terus ngelihat backstage-nya seperti apa gitu kan. Oh dulu pernah deh, gue pernah ngalamin kayak gini deh, pernah nonton kayak gini deh dulu waktu kecil. Terus tiba-tiba sekarang waktu gede terus tiba-tiba melihat pertunjukan itu lagi, melihat bagaimana pertunjukan itu dilatih, dipersiapkan. Itu jadi kayak memori kecil muncul lagi dan kita familiar dengan hal itu. Terus tiba jadi nonton pertunjukannya. Kemarin aku nonton latihannya, terus besok nonton pertunjukannya. Walaupun itu kelasnya kelas-kelas ujian internal. Lingkup kampus aja. Lingkup kampus. Kayak ini pas lagi ditanya gitu, ini buat apa nih? Pokoknya kalau aku disuruh jadi model, kan nanya ini buat apa? Tugas. Ini tugas loh. Padahal tugas ya. Ini benar tugas gitu. Tapi udah kayak wah, pertunjukan yang gede. Iya, gue tuh menikmati banget udah disuruh kayak Seru itu. acting gitu. Gue disuruh mandi gitu. Aku inget banget aku disuruh jadi model. Anak 95 namanya Reza Asung. Ini tugas film pendek atau apalah cerita lah. Dia bikin pokoknya gimana ceritanya. Nanti lo mandi, lo tidur di kampus, lo tiba-tiba lo ngambil ember, gayung, terus lo lari jalan ke kamar mandi. Dia lo pura-pura mandi atau mandi gitu. Udah lakuin kayak gitu, di shoot, pulang. Oh berarti dulu sering jadi talent ya Mas? Sering. Ada siapa yang lagi ujian tiba-tiba Bun jadi talent. Apa ini yang sekarang tidur aja nih nanti pura-pura bangun gitu. Gue udah kayak diatur aja ada yang ngatur gitu, ada yang ngajak ini ngajak gitu. Gue ngurut aja walaupun gue juga masih bingung waktu itu. Ini ngapain sih? Gitu. Sambil ngelakuin tuh sambil ini ngapain ya? Ini kok nggak kelar-kelar ya? Nunggunya lama banget gitu. Itu gue sih benci banget sih bagian itu tanpa kita dapat penjelasan yang pasti ya. Karena cuma disuruh udah gitu. Iya, tunggu dulu ya. Terus pergi, tunggu dulu ya. Ini kapan mulainya? Nggak ada yang menjelaskan gitu. Tapi ya penasaran ya karena jadinya enjoy aja, nikmati. Ya kecuali kalau lo kapok kenapa gitu, oke lah itu lain masalah gitu. Tapi kadang-kadang ada yang lucu, yang kejadian apa. Ada hal-hal bodoh yang kadang-kadang kita nggak bisa abstrak lah itu, perasaan-perasaan yang abstrak, tapi kita kok bego banget gitu ya, kok ada rasa kayak kalau gitu. Dipikir-pikir ya. Kita kayak ada di situasi yang kita nggak bisa menjelaskan, tapi itu pengalaman baru. Itu kan ya itu susah, tapi kita bisa nonton hasilnya mamanya. Kemudian itu kan aneh gitu pengalaman yang itu apa mungkin dari situ Mas? Itu awal mulai Mas suka sama sinemato dan film gitu lah. Apa dari situ? Bisa juga lingkungan ya, kalau itu dari faktor lingkungan. Habis itu kita melihat bagaimana mereka bekerja, terus habis itu menghubungkan dengan apa yang kita sukai, terus habis itu menghubungkan dengan apa yang medium kita mau pakai medium apa nih di ekspresi. Pokoknya itu kayak contohnya kayak nyoba-nyoba bikin video musik tuh gimana sih? Ini video musik berarti atau bikin video art tuh gimana sih? Pertama kan mesti ngeliat referensi, ngeliat karya terlebih dulu kan, cari karya, lalu habis itu mencoba mencari tahu kenapa dia membuat seperti ini, kenapa bisa seperti itu, terus habis itu menghubungkan dengan apa rencana apa yang kita bikin. Kalau seandainya saya punya ide seperti ini, dengan dieksekusi seperti ini udah memenuhi aturan-aturan itu nggak ya gitu. Sama kan kayak kamu
jurusan DKV, DKV, ilustrasi. ilustrasi, kamu pertama ya mau punya basic Gambar. dulu kan. Tapi apa yang kamu gambar, apa yang kamu terima kan dari sebuah apa yang sudah kamu memori, apa yang kamu pernah terima. benar. Melihat karya orang atau melihat benda yang kamu sukai, rumah, orang tua, adik, Selalu kita keluarga, tuangkan di karya kita. Betul. Kurang lebih iya gitu. Habis itu kamu tes. Ketika kamu membuat sesuatu yang kamu rasa ini adalah karakter saya, karena iya kan? Terus habis itu ada Iya, benar. orang yang mengkritik atau mengapresiasi. Mulainya dari situ. Sama aja. Ada Mas, satu lagi saya dengar dari teman saya. Coba dong, kan saya bilang sama teman saya, gue mau ngobrol sini sama Mas Anggun. Terus dia bilang, Min, coba Min, tanyain tentang culap-culap. Nah, culap-culap itu apa sih Mas? Culap-culap? The underground deh. Jadi dulu nih, gue tadi waktu duduk pertama kali di sini, gue langsung inget tembok ini nih. Mana tuh? Ini tembok-tembok ini, yang abu-abu ini. Ini kan dulu, ini nggak ada nih dulu yang si besi ini nggak ada. Oh, jadi tembok gini semua Semua tembok ini semua berputar gitu di KJ. Dulu setiap tahun itu selalu digambar. Digambar. Di mural. Dan momentumnya adalah ulang tahun IKJ. Oh. Jadi setiap tahun pasti ada gambar baru. Atau kalaupun mau panjang usianya mungkin ya itu dibikin 2 tahun gitu baru lomba muralnya atau gambar muralnya 2 tahun kemudian gitu. Nah si culap-culap itu muncul, salah satunya adalah gue ikutan lah satu gambar ini, Satu tembok. nih, satu tembok. Terus tiba-tiba gue mau ikutan mural. Iya tuh, tiba-tiba ikutan mural tuh. Ikutan mural tuh gue kayak gue mau ikut mural lah, kayaknya seru nih. Terus bikin grup kan, mural tuh nggak ya bisa sendiri, tapi waktu itu pakai atas capek namaku dong. nih. Iya. Jadi atas nama gue, gambarnya udah didesain seperti ini. Nanti kita laporkan ke panitia waktu itu. Ya siapa siapa aja namanya anggotanya yang gambar. Setiap orang dapat berapa kaleng. Terus habis itu mulai gambar hari apa, selesai kapan gitu-gitu. Udah. Si culap-culap itu salah satu karakter yang ada di dalam gambar itu. Jadi waktu Culap-culap itu- ini karakternya atau Ya, karakter yang ada di Mas dalam. sebagai tim? Enggak. Berarti karakter. Yang ada di dalam gambar. Jadi gambar itu waktu itu kayak hutan. Pokoknya landscape, ada hutan, ada air, ada kayak dunia Fantasi. dunia fantasi. Dunia fantasi, flora dan fauna. Oke, Flora dan fauna. Terus waktu itu bikin kayak semacam kamus benda-benda atau makhluk-makhluk. Waktu itu. Jadi di gambar itu Di kamus itu tuh ada nama-nama binatang. Nah, rekaan yang gue buat terus kasih nama. Oh, binatangnya fantasi juga itu. Fantasi. Jadi momennya percampuran dari kacamata dengan rambut. Terus bulu halus dengan gelang. Nah, itu membentuk binatang apa, namanya apa. Nah, salah satu binatang yang favorit adalah namanya culap-culap. Oh, dari situ. Apa Dari situ awalnya. Itu kayaknya bentuknya seperti apa? Visual. secara visual tuh kayaknya kayak tomat, kayak wortel. Warnanya juga hampir mirip gitu. Maksudnya sesuatu yang meruncing atau menggelembung gitu. Terus habis itu di belakangnya, di bawahnya tuh kayak seperti ada akar atau ada dedaunan gitu. Tapi itu semacam ya itu binatang gitu. Iya. Jadi kayak tomat atau wortel, terus habis itu mereka bisa berjalan. Ya mungkin kalau secara bentuk hari ini kayak gurita atau kayak laba-laba. Terus gue suka banget dengan penamaan binatang yang selalu diulang. Berulang kayak laba-laba, kuku-kuku. Ya, laba-laba, kupu-kupu, lumba-lumba, kunang-kunang, cumi-cumi, lumba-lumba. Nah, ada satu kategori yang selalu gue ulang-ulang nama-namanya. Apa tuh? Yaitu kayak binatang tadi, ada yang culap-culap, ada yang dasot-dasot. Oh. Ya, salah satunya culap-culap. Habis itu bikin pengkategorian. Dia di air tawar, dia di air laut, dia di air payau. Itu tuh masih di satu mural yang sama? Enggak, itu di Bible-nya tuh. Di Lama-lama Mas bikin ini waktu sendiri? bikin mural, aku transferin gambar itu ke tembok, tapi udah jadi dunianya tadi, dunia Oh, jadi fantasi. sebelumnya bikin itunya dulu? Waktu itu memang udah nyoret-nyoret di beberapa kertas yang untuk membuat
kamusnya tadi. Oh, Terus itu bikin deh itu si dunia fantasi itu. itulah. Menang tuh kayaknya kita. Kayaknya ada tiga karya mural terbaik itu kalau nggak salah. Oh, itu masuk. Ah, Keren. ada kita cuma dapat piagam. Namanya juga Piagam anak kampus. ulang tahun Institut Kesenian Jakarta apa gitu ya. Terus lomba mural. Adalah Si culap-culap itulah yang bikin menang. ya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi warnanya, Ceritanya. bentuknya, ya ceritanya. Dia dulu di sini ya panjang ya. Iya di situ tuh. Kalau mungkin sekarang mah di Oh, ini sekarang Mas. di Landas, dekat apa? Landas itu mas. Bawah galeri itu kan Di bawah banyak, galeri. banyak gambar tuh. Nah itu kayak waktu itu pas ulang tahun IKJ juga itu ya. Sekarang di situ. Kalau jadi situ mungkin ini udah nggak boleh dicoret kali atau nggak kelihatan. Ya mungkin ini jadi area hijau kan. Dulu kan nggak ada pohon di sini karena kita memang bisa ngeliat tembok ini langsung dan kalau gambar ada mural ya paling enak nggak ada apa-apa, nggak ada yang menghalangi. Oh, sama yang kayak di belakang masjid situ ya mas. Oh Itu juga masuk bendera orang gitu jalan. Iya. Itu sampai di sampai di luar-luar juga. sampai sana. Berarti dulu gede banget dong acaranya. Rame. Iya. Berapa tembok gitu mural? Enggak sih, nggak banyak juga sih. Maksudnya tergantung sponsor cat. Catnya berapa kayaknya cuman berapa lah yang dilombain. Biar Habis itu, sponsor. habis itu ada gambar-gambar yang masih lama, masih dipertahankan gitu. So dari situ tuh masih banyak. Karena sayang juga, mural-mural. karena sayang juga pas begitu ngeliat gambar bagus gitu. Wah ini nggak apa-apa sih, lebih panjang usianya gitu. Maksudnya kita masih bisa nonton gitu melihat gambar itu yang masih bisa menikmati gitu. Jadi jangan cepet-cepet ditiban lagi gitu. Jadi buat kenang-kenangan di ini juga ya, maksudnya para mahasiswa yang bikin gitu. Iya. Biar nggak ini. Kalau boleh tahu acara-acara kayak mural gitu terakhir kapan mas? Yang untuk yang di tembok sini? Nggak tahu. Kalau yang di dalam kampus ya. Sampai Mas lulus masih ada terus. Masih sih itu. Pokoknya sebelum renovasi besar seperti ini ya kita pasti masih dipakai sebagai lomba mural. Dulu nongkrongnya seringnya di mana mas? Ini di daerah sini. Oh dari sini. Ini dulu daerah. apa? Maksudnya kayak ada kantin kah, ada atau apa? Ada makanan ya? Kantin di situ. Ini kantin. Oh di sini. Ini kantin, terus ini mungkin area menuju ke studio belakang, studio kayu. Iya, studio kayu, studio. Ini keramik. Ini keramik, desain ini grafis murni. Ini lukis, tapi ini agak jauh. Ini sebenarnya ini area parkir juga nih. Oh. Ini area parkir. Karena kelihatan dari sebenarnya karena kita dekat sama tembok ini. Dulu tuh kita nggak pernah nongkrong di tembok-tembok ini. Karena tembok-tembok ini pasti udah jadi tempat parkir. Jadi kita lebih nongkrongnya ke arah tarik ke sini. Jadi pasti di sini ada studio. Tapi dulu masih ada itu landas ada gitu. Lantai Lantai dasar ini apa baru ya? Hanya istilah-istilahnya aja yang berubah. Dulu sebenarnya apa Landas. Mas? Landas. Iya kita ya itu studio lukis. Oh. Studio lukis, terus habis itu ada Plaza Seni Rupa. Oh, plaza yang ini. Plaza Seni Rupa tuh yang tempat main bola, yang depannya galeri, yang sekarang jadi taman. Iya, itu masih sama plaza. Oh dulu lapangan ya? Kan itu Plaza Seni Rupa itu sama di sampingnya galeri. Dulu lah itu kayak 3-on-3 basket. Ada dulu gitu-gitu ya. Wah, asik juga. Yang tempat tangga tuh di belakang galeri ada tangga. RT 5 ya. Iya, Nah di situ ya itu ya mirip masih sama tuh. Cuman nggak ada tangga yang besar itu. Itu kelas PDSR, kelas umum. 1 tahun pertama kelasnya itu. 2 besar itu. Sama sih. Dulu tuh sampai ada lapangan buat main bola, buat Main basket. Ih, seru banget. Sekarang itu udah kayaknya nggak dipakai buat apa-apa tuh, cuma taman aja gitu. Paling cuma plazanya tuh buat ya paling anak-anak kayu bisa mau bikin kayu bisa di situ, anak patung. Tapi Kalau malam, itu udah nggak ada. ruang-ruang terbuka itu kalau malam itu bisa dipakai sama fakultas lain untuk latihan. Teater. Kadang-kadang ada teater. Oh, makanya Ada bisa lebih tari. akrabnya lebih Bisa, akrab ya. karena ruangnya luas, ruang terbuka itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Tiba-tiba mereka ada yang syuting lah, Iya. hanya untuk ngambil gambar apa gitu di area-area itu. Asik juga ya. Mana ya? Cuma dulu di satu IKJ ini lapangan situ doang kah? Kalau ya orang main bola sih hanya di Plaza Seni Rupa sama di depannya teater luas. Main bola ya. Anak teater main bolanya di depan teater luas. Ada dulu masih main bola gitu ya. Masih. Sekarang udah bener-bener gak ada mas. Udah kita Karena nggak ada space-nya. Iya. Coba kalau space-nya masih ada, Pasti ya. pasti ada yang seru suka main. banget udah ya. Kalau gue itu bener-bener Tapi
sore ini adalah jam-jamnya main bola. Main bola. Terus capek, nongkrong dulu, nginep. Iya. Dulu juga masih boleh nginep ya? Iya. Sekarang udah nggak boleh. Nginep juga perlu ada izin. Nginep harus ada keperluannya gitu, dan nggak bisa nginep gak jelas. Ya sebenarnya dulu awalnya nginep karena banyak tugas, ngerjain tugas baru. Karena dulu keterbatasan ini. Karena keterbatasan alat, terus Alat. enaknya bikin bantuin temen, terus jadi lebih diskusi. seru tuh gitu. Lebih akrab juga. Dia lebih akrab, lebih seru. Terus jadinya ya lebih seneng aja kuliah jadinya. Jadi kayak main. Jadi betah sebenarnya. Iya. Karena banyak yang ternyata dieksekusi di kampus, di dalam kampus, dari mulai mendiskusikan sesuatu, dari mulai ada ide, lalu dieksekusi, ya semuanya terjadinya di kampus. Seru. Jadi gara-gara nongkrong kayak gini, tiba-tiba kita terinspirasi mau bikin apa gitu, terus kita tinggal lari ke studio, bikin sketsnya, dieksekusi, difinalisasi, terus yaudah, terus kita rayain contohnya gitu. Kayak lo kita ngide bikin t-shirt gitu. Langsung dieksekusi tuh. Lo gambarnya, bikin gambar, terus nanti Tinggal lo ke Grafmur. udah ke Grafmur, tinggal gue tinggal besok ngasih tahu ke anak-anak, tolong bawa kaos, Langsung nge-screen. langsung di screen. Terus pas lagi Seru acara, banget tuh. semua pakai kaosnya. Iya. Kalau sekarang malah kayak pertempatan pas acara, pas itu juga di Baru bikin. Ya, kurang lebih. Terus nggak ada yang bikin. nggak ada yang bawa juga karena Nggak ada yang bawa juga. Iya, kurang info juga. Karena kurang main sih emang. Kurang komunikasi. Kalau sekarang mah paling. Kalau dulu berarti akrab banget semua ya. Nah, terus ini ada nih pembahasan ilusi. Nah, ilusi ini berdirinya kapan, Mas? Ilusi apa sih? Ilusi itu apa? Ikatan alumni seni rupa. Seni Rupa IKJ. Nah, Dibuat ketika gue terpilih jadi ketuanya tahun 2021. 2021. Jadi memang perlu ada ikatan alumni. Itu dibuat 2021 tuh berarti. Tapi ya namanya pun keluarnya di tahun itu. Karena sebelumnya ya pakai menggunakan nama Alumni aja. seni rupa aja. Alumni seni rupa. Terus Atas inisiasi apa tuh? Kenapa dibentuk itu? pertama pihak kampus membutuhkan organisasi itu jelas ada. Para alumni. Alumni punya ikatan. Itu salah satu bagian dari kayak syarat sebuah institusi adalah bagaimana lulusannya ada organisasinya gitu. Ada Setelah organisasi. lulus nggak lepas dari kampus lah. Dan ada datanya bahwa mereka memang punya ikatan alumninya. Ya berarti memang sebagai kampus sehat kali ya gitu, karena Masih berhubungan. masih Ada proyek kelanjutan mungkin. kayak gitu. Terus akhirnya diinisiasi lagi di alumni itu. Yang sempet terakhir itu ketuanya Mas Tony. Mas Tony itu seni rupa Angkatan 78. Wow. Waktu itu dia terakhir seharusnya tahun 2004. Tahun 2004 itu masa jabatannya dia terakhir, harusnya ada ketua baru. Terus ya udah nggak lanjut. Kosong aja tuh. Bukan kosong sih, tapi mungkin dia yang masih sebagai ketua alumni. Jadi nggak ada yang ganti. Nggak ada yang gantiin, nggak ada yang berinisiasi untuk menggantikan atau membuat perubahan kepengurusan gitu. Sampai akhirnya tahun 2021 ada lagi. Baru dijelasin Iya. lagi. Kita punya nama nih. Nah, nama itu muncul setelah gue kepilih. Jadi ada pemilihan, habis itu ada ketua baru pengurus yang berikutnya kita gitu. Waktu itu bikin nama deh. Sekalian launching bahwa ada ikatan alumni nih. Karena udah terlalu lama kan. Ya selama ini ya jalan-jalan aja. Alumni tetap ada, tapi tidak ada yang mengorganize secara rapih gitu. Walaupun ini juga tidak terlalu rapih gitu, tapi ada gitu. Dan cukup bisa, jelas. akhirnya jadi karena ada dan jelas gitu, jadi akhirnya jadi segala sesuatunya bisa di-create dari organisasi itu. Bikin pameran. Ini yang kemarin baru pameran ilusi juga yang di Landas ini. Alumni bukan?
Iya tapi banyak pengajar. Kalau itu pengajar. Tapi itu di bawah naungan Ilusi atau Enggak. Nah, yang kemarin yang terakhir pameran itu yang pameran Gorta di Mall Kelapa Gading. Oh ya, Gua rasa. oh ya, Pameran Jakarta yang Jakarta. Nah, itu ceritanya Ilusi. awalnya Ilusi. Hmm. Ini 2021 tuh baru ya, cukup baru ya. Iya. Maksudnya untuk pengesahannya ya, Iya. Akhirnya kita bikin nama itu Ilusi. Terus sampai 2023 berarti 2023 Mas. Iya, Ganti. kepengurusan ini 2024. Oh, Jadi tahun ini seharusnya udah gue ganti. membuat acara itu untuk kepengurusan baru. Gue harus membuat kepanitiaan untuk mencetuskan ada kandidat-kandidat baru, bikin pemilihan, ngangkat ketua baru. Itu tugas gue. Tugas pengurus yang Nah, itu sekarang. nggak ada ketentuannya Mas untuk jadi ketua tuh angkatan berapa? Ada Ada kayak waktu itu juga waktu dibikin yang kemarin yang 2021 waktu itu lebih difokusin ke angkatan yang 90-an di 90-an. yang apa yang mencalonkan. Udah 20 tahun lah ya, jadi alumni udah lebih lama. Iya, gini tuh. Berarti untuk ntar penggantinya nih angkatan berapa nih? Masih seputar situ. Masih dekat 90-an. dengan gue lah. Makanya masih angkatan akhir 5 tahun 90 ke atas. akhir 90-an atau awal 2000-an. Jadi juga nggak mau terlalu cepat-cepat juga sih. Iya. Karena juga ya Karena kita juga mau apa ya? Semakin banyak yang aktif di ikatan alumni, semakin baik sebenarnya. Tapi kita juga nggak boleh terlalu jauh juga dengan yang lulus baru ini. Iya. Sekarang kan yang angkatan 2018, 2017 itu udah lulus tuh, udah bisa masuk sebagai ikatan alumni sebenarnya. Sebenarnya sih. Nah, buat mereka kan juga butuh waktu juga tuh untuk ya mereka sebagai fresh graduate gitu ya. Mereka pasti fokus bagaimana ke masyarakat kan, kerja lah, berkarya. Jadi mereka juga nggak bisa langsung. Nggak bisa full ke Ilusi juga. Iya, Mereka pasti bukan masing-masing pun. Jadi ada prosesnya, ada waktunya gitu. Jadi mungkin 20 tahun tuh waktu yang Cukup lah ya. yang cukup kali untuk kayak. Nah kan Mas sudah sangat erat dan dekat sekali dengan seni rupa ya. Ya kan, seni rupa yang Mas tuh kuliah dari awal tuh dari Fakultas Seni Rupa dan berkembang sama temen-temennya yang kebanyakan mungkin seni rupa walaupun main juga di TV dan teater gitu-gitu. Nah, kenapa Mas memilih untuk berpindah haluan ke arah menjadi sutradara dan ke arah film Mas? Apa yang membuat Mas yakin, kayaknya ini lebih seru, ini lebih bisa melepaskan ekspresi saya gitu-gitu? Waktu itu emang gue pengen jadi seniman. Gue waktu kuliah semester 3 tahun kedua tahun ketiga tuh udah kayak gue pengen sih, gue pengen saat jadi seniman. Gue pengen sih jadi seniman itu kayak tapi juga itu meraba-raba untuk mendefinisikan bagaimana ya seniman itu gitu. Tapi udah suka dengan kata itu gitu. Lo bebas mengekspresikan sesuatu, lo nggak diatur oleh pakem-pakem kalau bikin apa, media lo ngekspresin aja. Bebas. Kalau itu cuma itu aja mikirnya gitu. Kemudian habis itu nyari tahu deh sebenarnya gue pas sama medium apa. Jadi selama di seni rupa waktu itu ya nyobain aja. Di sini ada studio apa aja sih? Semua dicobain. Ngeliat teman bikin, ngeliat senior bikin, bagaimana mereka bekerja di studio masing-masing. Terus nyobain praktekin gitu momennya, kayak kalau bikin keramik tuh gimana sih, kesulitannya di mana sih, kerja di grafis tuh kayak apa sih gitu. Mana yang paling lo sukain tapi lo juga penasaran tapi juga lo mau eksekusi. Jadi lo akhirnya lo coba bikin patung kayu, tiba-tiba lo di rumah jadi beli kanvas dan karena tertarik aja. Iya, karena pengen nyobain apa yang dilakuin di studio-studio itu, bikin gue tertarik gitu. Terus tiba-tiba ngambil minor. Kita kan ada satu mata kuliah minor. Lintas ya. Jadi tiba-tiba jadi ngambil minor apa, terus gue langsung bikin karya.
Pamnya kayak waktu itu grafis murni ya, bikin dry point, bikin cukil, beli alat cukil sendiri waktu itu di Kuitang gitu, nyukil karet, nanya sama teman yang di studio itu, lu Gimana caranya? pakai karet apa, kalau papan belinya di mana, gue nitip barengan sama lo, udah, jadi gue mempraktekkan itu di rumah, plus di studio sambil nongkrong sama mereka. Di situ sebenarnya pengen tahu sebenarnya medium apa yang lu masih tetap cocok dan lu nggak kehabisan ide dan lu masih tetap nggak bosen sama medium. Kenapa berujung di film atau Nah waktu itu ada satu pertanyaan yang besar waktu itu di akhir 90-an yang wah, ada satu karya kalau kita ngikutin pameran-pameran seni rupa kala itu, ada seniman tegosentrik, ada almarhum Krisnamurti. Karya-karyanya video art. Wah, ini nggak ada nih studio video art nih di. Karena udah semua studio disambangi. Terus kayak studio. Ya apa lagi nih yang baru nih? Oh nggak ada nih. Iya, ini nggak ada ya. Apa multimedia tuh nggak ada ya. Ada film gitu. Ada film art gitu mungkin ya. Tapi yang base-nya adalah seni rupa waktu itu nggak ada. Di luar tuh ada electronic art, ada. Tapi itu di payung besar seni rupa ya. Ada multimedia, ada eksperimental, medium mungkin kayak gitu-gitu ya. Terus ya udah, terus habis itu kalau melihat pameran ada seniman yang bikin kayak gitu, prakteknya adalah medium video. Kenapa dia bisa membuat karya seperti ini dan gimana ujung-ujungnya gitu, awalnya gitu-gitu, belajarnya dari mana? Iya pasti ada dari sinematografinya waktu itu, memang ada filmnya, aktornya, ada film dan video. Ya udah akhirnya jadi kayak ya salah satunya pertanyaan tadi, ya, penasaran. Jadi kayak tiba-tiba ada medium video musik, karena di kampus juga banyak band gitu. Bisa mulainya juga dari eksperimen gambar bergeraknya adalah dari video musik salah satunya kan. Jadi dari situ sih untuk awal mulanya. Untuk belajarnya dari mana? Maksudnya kayak ngelihat apa kan? Iya, Tadi kan studio kayu, ngelihat orang lihat karya. Dari basicnya karya-karya. cuma ngelihat karya. Iya, dari karya-karya ya. Dari karya-karya yang ada. Apalagi kalau kita coba mau belajar video art gitu. Jadi benar-benar mencari karya-karya video art yang kita harus tonton. Untuk teknisnya kayak kameranya atau gimana? Mungkin ngulik sendiri. Syutingnya iya. Waktu itu Referensinya dapat dari mana gitu? Waktu itu ya pemahaman kita pasti ada proses perekaman, ada pengadeganan mungkin gitu, ada ide gitu. Pertama dari ide, habis itu eksekusinya berarti ada perekaman, kemudian ada editing. Jadi berarti itu dari ide sendiri aja. Yang proses besarnya itu. Itu berarti dari ide sendiri aja tuh. Iya. Dari kira-kira nih bikinnya gini. Iya. Keren juga. Kira-kira dengan karya contoh karya yang kita pernah lihat, bikinnya gimana ada video art seperti ini dan ini bisa dikategorikan sebagai karya video seni gitu. Oh ini dibuat dengan cara kurang lebih seperti ini. Habis itu kita nanjemin aja idenya udah pas belum ya, udah cocok belum ya kalau ini udah dijadikan dieksekusi terus kita labelin bahwa ini adalah karya. Ya waktu itu ya masih ada benturan-benturan ya kayak yakin lo atau yakin tuh lo nggak nanya ke orang-orang yang nanya ke gue lah, lo yakin kayak ngomong sama diri lo sendiri kan, yakin lo sama ini, enggak kalau enggak sampai dieksekusi biasanya. Iya benar. Tapi ini pasti lo udah kefilter tuh sama pertanyaan lo sendiri, bertanya ke diri sendiri biasanya tuh. Udah nih belum kali gitu ya, belum apa ya udah sampai akhirnya ini oke nih kayaknya nih. Bisa dicoba nih. Nah coba Project pertama itu apa mas? Lingkupnya kampus. Kampus. Enggak, kalau video art udah lulus waktu itu. Video art udah lulus? Udah lulus dari kampus, tahun pertama, tahun kedua. Dan waktu itu percobaannya memang musik video salah satunya, paralel sama itu, bikin video musik. Untuk paralel? Jadi video musik dan video art. Oh bareng? Ya, bareng tuh. Itu lagu apa mas? Kalau video musik itu, waktu itu gue sama Batman, itu bikin Jadugar. Jadugar. Kita bikin Jadugar. Batman bikin Upstairs, gue milih Lain. Nama bandnya Lain. Terus habis itu udah langsung kita bikin plan, kita bikin rencana video band apa lagi yang kita akan bikin sebagai Jadugar. Udah habis itu ada list lah, ada Klapetis, ada The Brandals, ada Naif. Itu mas yang nge-planning? Maksudnya? Iya kita nge-planning sama Batman. Oh sama bandnya? Enggak sama band, sama Batman dulu. Kita
Tapi kan band-bandnya belum tentu mau. belum tentu mau kan. Itu gimana mas? Ya kita cuma punya Angan-angan dulu aja. angan-angan dulu. Oh. Angan-angan dulu. Tapi kan ada beberapa band yang udah kita kenal karena kampus. Oh iya. Kayak Club Itis juga yang itu kan band-band juga. Ya. Jadi ya udah tinggal ngomong aja nanti sama mereka aja. Bisa lah gitu. Nah, eksperimennya begitu. Itu berarti apa? Dari awal emang udah angan-angannya wah kayak bikin musik ini nih, band-band ini nih yang udah kenal gitu. Ya, wah seru nih bikin video musik. Karena waktu itu gimana coba ya bereksperimen dengan gambar statik gitu ya, statik ataupun itu nanti pun bergerak, kita udah, wah ini udah fantastis sih sebagai mahasiswa seni rupa gitu ya, kuliah seni rupa. Tapi bisa bikin kayak gini. Habis itu mediumnya itu kan hal yang baru ya. Baru. Di dekade 2000-an awal waktu itu video itu atau video musik pun itu sebenarnya masuk ke industri, ada di industri, tapi hanya segelintir orang yang melakukan. Iya. Kalau nggak punya latar belakang visual atau belajar visual, itu juga pasti kagok untuk melakukan itu. Maksudnya nggak semua orang bisa juga melakukan itu, mengeksekusi itu, yakin dengan ide, terutama ide dulu. Iya benar sih. Nah kebetulan karena kita dilatihnya yang paling dasar adalah bagaimana ide, ya kan seni rupa itu kan Basicnya ini. luas banget. Iya betul. Dan ya teater kalau digarap oleh seni rupa menjadi performance. Iya. Performance art. Iya, atau tubuh gitu namanya. Jadi lingkupnya luas banget ya. Dan dari musik. Jadi dari situ sebenarnya nah, kita percaya sama pertama kali memang karena kita punya ide ini. Terus di eksekusinya ya pendekatannya karena kita dekat dengan cara eksekusi itu. Makanya karya-karyanya Janugar awal-awal sangat seni rupa sebenarnya. Kayak gambar. Awal malah itu sendiri Pak. Tidak jarang kita bikin storytelling seperti anak sinematografi harus bikin drama. Ada cerita, penceritaan, pengadeganan, nggak pernah. Kita lebih sensasi. Visual iya. aja. Visual. Kita visual, sensasi visual. Sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mengganggu. Dan itu cukup jadi unik ya. Ya dari sisi visualnya aja itu udah kaya loh. Tanpa ada ngomongin unsur cerita, penceritaan, karakter gitu. Hanya ngomong ini gitu, kuici ini cuman ada 2 warna gitu. Kenapa pinggirannya seperti ini gitu? Ini aja udah kayak ini juga menarik gitu. Karena di seni rupa kita belajarnya begini, belajarnya seni apa warna, tekstur, medium, kertas ini bagaimana, pensil ini ketebalannya gimana. Eksplorasi kan ke situ. Dan saya juga suka musik yang Mas bikin itu yang apa? Video klip yang Mas bikin Jirapah yang From. Itu mungkin salah satu video klip yang unik juga. Nah itu asetnya gimana itu Mas? Videonya. Iya idenya ya apa? Bawa pendokumentasian, ya kan? Itu kan pendokumentasian wedding gitu ya, pesta pernikahan. Kalau kita tonton 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun kemudian, itu kan bisa ngomongin tentang zaman, bicara tentang karakter, ngomongin tentang bagaimana apa yang terjadi saat itu gitu. Yang hari ini mungkin udah bergeser. Nah, waktu itu video Jirapah itu memang mau bicara tentang bagaimana kultur, bagaimana manusia dan kulturnya gitu dan budayanya, terus habis itu membuat pernikahan gitu, merencanakan sebuah pernikahan. Jadi pertanyaan juga apa itu pernikahan, apa itu seremonial, perayaan, hal-hal kayak gitu kan. Jadi tiba-tiba kenapa bisa seperti itu bentuknya, ya sebenarnya Terus dibungkus dengan visual yang seperti itu ya, kayak nari-nari. Ya itu kan menarik ya. Sampai hari ini kita kalau melihat adat gitu ya, Kalau lihat adat tuh masih adat itu masih dipertahankan. Itu juga ada tanda tanya juga sih, pertanyaan besar sekali.
ada simbol-simbol apa sebenarnya di situ. Ya kenapa itu masih dipertahankan dan Nah, masih di iya masih jadi tujuan, masih jadi sesuatu yang agung, yang luhur gitu. Terus ya mungkin menarik ketika ya udah apa adanya saja itu direkam, ditampilkan, ya. terus jadi dikontradiksikan gitu. Dengan musik tiba-tiba band yang namanya Jerapah, judul bikin lagu seperti itu. Terus Itu iya. anak kampus ini kah apa gimana Mas? Jerapah. Jerapah itu. Oh Jerapah enggak? Oh enggak. Dia bukan anak IKJ. Bukan. Bukan. Cuman yang menjadi video itu orang tuanya anaknya kuliahnya di sinematografi. Itu orang tua, nikahan orang tuanya tahun 86 dengan adat Sunda. Tahun 86 itu. Tahun 88 atau 86. Pantesan. Nah, Keren banget. jadi Ada footage-nya itu. Ya? jadi waktu gue ngelempar ide itu ke teman-teman, gue lagi nyari footage pernikahan. Kapanpun gue nggak bilang harus terjadi yang hari ini. Jadi tiba-tiba dia menghubungi dan dia cerita bahwa gue baru saja mendigitize. Mungkin dulu VHS atau Betamax gitu, Betamax. Ada kasetnya yang sudah didigitize. Ini isinya adalah pernikahan orang tua gue, Gun. Wow. Wah, 2 kaset. Wah ini, ya udah langsung buru-buru Eksekusi. ditonton gitu. Wah udah, karena emang apa ya, unik Iya. Menarik. dan sudah diedit dan itu dari seseorang yang kita kenal anaknya gitu. Terus ini adalah orang tuanya dia. Terus rapi gitu untuk sebuah pendokumentasian kaset, ada 2 kaset. Berarti persiapannya bagus. Iya. Dan emang itu kalau nonton Crown itu gue tidak mengedit. Ya gue ngedit memang. Mungkin dari warna. Gue ngedit. Warna nggak diedit. Oh enggak. Oh. Transisi nggak diedit. Itu apa adanya, mereka membuat itu mirroring, blur. Itu teknik-teknik yang memang waktu itu dikerjakan di lensa. Itu tahun 88 atau 86. Ada sudah. Dan itu ngerjain proyeknya tahun berapa Mas? Tahun 2015. 2015. Video klip ini bikin gue 2015. Itu untuk soundtracknya Rocket Train. Oh iya. Nah, itu lagu di album CD soundtracknya Rocket Train. Itu sama dengan Hey Johnson. Hey Johnson. Nah, lagunya The Kuda. Jadi ada beberapa video klip yang dibikin dari soundtrack album itu. Ada Dick Tamimi and the Friendly Friends. Kemudian Hey Johnson-nya The Kuda. Ya. Lalu Crown-nya Jerapah. satu itu ya berarti ya. Satu album. Satu album. Itu Mas yang garap semua berarti. Iya. Keren emang. Keren. Album satu ini. Nggak ada obat. Nggak ada yang lain. Zaman sekarang. Sama ini Mas, kemarin tuh kan Pernah ngisi di Mas ngisi di Animakin itu ya, acara yang animasi itu. Iya. screening film Sama Ricky Malau ya. Itu screening itu screening film evakuasi Mama Emola. Iya. Itu apa sih Mas sebenarnya? Itu film pendek, judulnya Evakuasi Mama Emola. Produksinya tahun 2022 oleh Palari Film sama Vision Plus. Terus itu inisiasinya dari mereka, dari Palari Film dan Vision Plus. Ada 10 sutradara, ada 10 film pendek. Jadi sebenarnya sifatnya seperti omnibus, dijadiin satu, ditontonnya jadi panjang, jadi 3 jam. Karena ada 10 film pendek yang dijadikan satu. Tema besarnya adalah apa ya? Ngomongin tentang piknik gitu. Terus habis itu dia produksi di 10 kota yang berbeda. Ada 10 cerita, 10 sutradara. Terus jadi ngomongin keragaman, ngomongin cerita-cerita dari kota-kota yang berbeda-beda. Sebenarnya idenya itu. Nah, kebetulan kita bisa membawa film itu terpecah satu-satu tuh bisa. Kita bisa pisah. Kita bisa 10 film. Kita bisa jadi satu film yang terdiri dari 10 film tadi, atau kita bisa tonton satuan aja juga bisa. Ya udah. Kemudian
ada film, kita juga submit ke beberapa film festival. Yang pertama kali kita nonton world premiere-nya tuh di JAV. Jadi 10-10-nya diputar. Durasinya 3 jam. 3 jam screening. 3 jam screening. Gokil. Dan ya seru banget karena memang menarik sekali ya. Ternyata kalau kita memang ide besarnya adalah kita memang sengaja meletakkan cerita-cerita itu di kota yang bermacam-macam, Berbeda. Di Malaysia. terus habis itu disatuin gitu. Pasti kan unik banget tuh. Ada Iya. 10 cerita berarti kan. Dan genrenya juga macam-macam gitu, ada yang komedi, Genre macam-macam. ada yang komedi, ada yang drama, ada yang mungkin seperti horor gitu. Karena bisa menang di Festival Film Indonesia Iya, Tapi- KFFI. tahun 2023 berarti ya. Iya. Baru kemarin. Wah, Kopi dulu. Ngopi. Apa lagi nih? Oh, ada lagi. Nih. Nih, Kan Mas udah sering nih bikin musik video musik buat anak band nih. dan musik-musik juga. Iya. Nah, Mas itu kan saya tadi baru lihat nih Spotify, saya baru tahu Mas juga nyanyi ternyata ya. Bikin musik, Mas. itu kan gue nyanyi Bandempo dulu. Iya. kan. Saya baru tadi ngulik, oh ternyata Mas Anggun juga jago nyanyi ternyata. Dadakan. Itu pas di kampus tuh sempat bikin band-bandan juga nggak? Iya. Ada? Iya. Itu Bandempo itu? Bandempo itu. Oh, Nah, itu band angkatan lah, itu band angkatan 96 kan jadinya bisa dibilang. Ah, Karena tiap angkatan dulu kayaknya harus ada ya. ada band ya. Karena kita Band punya eksis. karena kita punya acara musik banyak kan di kampus. Jadi kalau ada acara musik ya yang ngisi ya anak-anak. Anak-anak. Jadi akhirnya setiap angkatan ditagih. Mana nih? Mana band lu nih? Dari angkatan ini nih mana nih? Udah. Jadilah Bandempo itu. Ada yang bikin, ada yang band dari teman waktu zaman SMA atau nongkrong band nongkrong di luar kampus, akhirnya juga jadi main di dalam kampus. Jadi banyak sumbernya nih waktu itu. Salah satunya ya band yang diciptakan karena teman-teman kampus. Ya udah Bandempo waktu itu salah satunya. Berarti itu Mas jadi vokalisnya dari awal tuh. Dari awal, dan itu sebenarnya kecelakaan. Gue nggak pernah, gue pasti bukan gue inisiatifnya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena memang gue tidak pengen jadi musisi gitu. Musik. Tapi orang pengen yang gue jadi vokalisnya gitu. Waktu itu yang nawarin kayak waktu itu kan Bondan, Iwen yang di Bandempo ya. Gue mau nggak nyanyi gitu. Ayo, gue sih ayo aja gitu. Masnya juga ayo. Ayo boleh gitu. Keterusan yang gue sekarang. Tapi nggak pernah gue yang meminta atau memulai. Karena Pasti orang lain. iya harus ada orang-orang yang inisiatornya tuh pasti pemain gitar yang ya udah. Gue nggak bisa main alat musik, jadi gue nyanyi aja. Kebetulan waktu itu genrenya The Bandempo apa tuh Mas? Rock mungkin ya. Rock. Ya rock lah, rock. Tapi gue mendengarkan, gue dekat dengan musik. Apa aja tuh Mas referensi musik Mas? Yang menemani tugas gitu. Kalau Indonesia yang paling standar di era-era 90-an. Saat itu 90-an. Menurut gue hari ini pun masih enak didengar. gitu ya. Apa? Musik tuh emang masih panjang sih umurnya. Kalau yang lokal, yang klasik apa ya coba? Kus Plus. Kus Plus. Terus kalau yang tahun 90-an pasti ada Netral, ada Pas, ada band kampus sendiri yang udah mulai rekaman, mungkin ada Naif, ada Rumah Sakit, ada Plastik. Oh, itu pasti. Terus kalau agak kencang-kencangan gitu pemainnya dari yang metal-metalan banget gitu. Iya. Ada Rotor, ada God Bless mungkin yang klasik gitu. Ya referensinya sih sebenarnya Banyak. Iwan Fals. semuanya. Iwan Fals. Iya. Kalau dari luar negeri, Kalau dari luar, Beatles pasti. iya pemainnya itu kayaknya semua lah ya, pop studio muter itu. Ada Rolling Stone, sudah ada Led tahu Zeppelin. Led Zeppelin. Terus kalau pop-popan yang 80-an tiba-tiba ada yang muter AHA, ada yang Depeche Mode, ada Duran Duran. Iya. Terus
Kemudian kalau di 90-an tiba-tiba kalau ada yang genrenya suka hip hop, tiba-tiba muter-muter kayak Beastie Boys, Public Enemy. Terus kalau yang suka metal banget tiba-tiba jadi muter kayak Anthrax, AC/DC. Dead, AC/DC umpamanya. Terus Sevenfold udah lu Sevenfold. ya Metallica umpamanya gitu, klasik gitu, Metallica, Slayer, Motorhead gitu. Itu ya, jadi denger di kampus juga pasti itu Iya, lagu-lagunya. berputar-putar Lagu itu. anak-anak Yang berarti. klasik iya, lagu-lagu anak-anak gitu. Yang klasik ya apa dari mulai Bob Marley, The Doors, itu yang sampai hari ini kalau gue kadang-kadang hampir sini juga masih ada yang muter. Masih rata-rata lagunya juga itu. Saya juga bingung. Kan saya nggak dengerin lagu-lagu gitu ya. Dan dia nggak into ke musik 90-an. Ada itu terus tiba-tiba pas nongkrong ini musik apa? Tapi enak lama-lama. Jadi ya pas Ngulik di rumah. sendiri. Oh ini enak wih. Kayak The Johnson Rumah Sakit itu saya baru tahu pas kuliah. Sebelumnya tuh saya nggak pernah ngulik lagu-lagu gitu. Enggak, Kayak kan mereka memang baru kalau rumah sakit memang udah lama ya, tapi Rumah sakit itu udah lama. iya, jadi kayak kata enak juga. Ya udah. Lo biasa apa? ST12. S12 Wali. Kalau itu pop lah. Lagu pop. Nah ini kayak sepanjang Mas mungkin berkarya bermusik ya, ada satu album dengan judulnya Anak. Itu yang baru kan ya? Baru rilis itu. ya. Kenapa merilis? Kenapa Iya. merilis album Anak, Mas? Dan Enggak, itu nggak sengaja itu apa proyek yang dikerjakan ketika menyelesaikan sebuah proyek yang lain gitu. Waktu itu bantuin Molis Surya sutradara. Dia lagi produksi film panjang terbarunya judulnya Perang Kota. Ya. Itu dari novelnya Mokhtar Lubis, Jalan Tak Ada Ujung. Ditulis settingnya itu adalah agresi militer pertama, kedua. Buku itu dirilis tahun 52, diterbitkan pertama kali, terus difilmkan. Nah, ketika difilmkan sama Molly itu pertengahan tahun lalu, banyak waktu kosong untuk produksi karena produksinya di Semarang, di Surabaya. Nah, gue sebagai pemain, kalau ada waktu kosong, kalau lagi break, nah gue jadi nongkrong sama ada anak band Surabaya. Band Surabaya ini awalnya kenal karena dia minta dibuatin video musik. Ya. Nama bandnya The People of the Sun. Syutingnya udah selesai, tinggal nongkrongnya. masih lanjut. Masih lanjut nongkrongnya. Jadi kalau lagi syutingnya break, itu ya gue yang hubungin mereka, bukan gue yang kontak dia yang kontak mereka. Lagi gimana gitu ya, gue samperin nongkrong, ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba iseng aja Tercipta ide gitu. bikin lagu, gue naruh liriknya, coba kita rekam. 1 jadi, 2 jadi, 3 jadi, wah. Satu dulu pas begitu 1 jadi kita terusin aja lah ini. Kayaknya seru ini. Mereka juga suka. Itu berarti sama anaknya tuh People of Sun itu. Nah, cuman 2. Mereka berdua. 2 personil. Mereka berempat. Oh, yang bantu Mas waktu itu berdua doang. Yang nongkrong. Yang nongkrong. Terus gue respon dengan gue akan lanjutin di proyek ini. Karena gue udah tahu ini bisa jadi sesuatu. Kalau hanya nongkrong aja sering kita lakuin. Tapi kalau berlanjut menjadi sebuah karya, ya itu butuh keputusan kan. Jadi lo yang tahu ini akan bisa jadi kemana nih. Nah waktu itu gue udah ngerasa ini bisa jadi karya nih, bisa jadi sesuatu yang ada outputnya menarik nih. Jadi udah kita bikin tema lagu anak waktu itu. Gue bikin lagu tema anak aja karena sederhana, karena kalau mengacu ke karya-karya lama, ke karya Atia Mahmud, Bukasur, karya-karya tahun 70-an, 80-an lagu-lagu anak Indonesia gitu, itu sebenarnya kunciannya sederhana, sesuatunya sederhana sekali. Nah, hampir mirip dengan metode cara berkarya yang gue lakukan dengan teman-teman yang di Surabaya ini. Ini ada lagu, gue isi cara menuliskan liriknya juga sangat sederhana. Inspirasinya cara bagaimana dunia anak-anak gitu ya. Udah terus jadi 1, 2, 3 sampai 5 lagu, pulang ke Jakarta, udah bawa materi lain, Bu. Udah 5 lagi. Udah 5. Habis itu kita coba ini deh.
dengerin ke teman-teman yang punya label, Oke. gimana respon, gimana pendapat kalian gitu-gitu. Terus ya udah dapat apa ya, insight menarik dari mereka. Terus gue percaya dengan HFMF, Batman yang kelola label itu, karena cukup dekat juga hubungannya tadi yang Jadugar, dari mulai Jadugar sama dia gitu. Terus komunikasinya juga gampang, enak gitu. Ya udah dirilis sama mereka di digital. Dia ada. Habis itu mungkin sebulan yang lalu rilis kaset fisiknya. Udah deh, kita jadi punya solo. Iya, Project solo. Tiba-tiba solo gitu. Berawal dari nongkrong. Unik juga ya maksudnya awalnya tuh. Tapi ya iya sih, kayaknya apa namanya, fleksibel aja gitu ya gue dengan medium ini. Kayak rasanya gue kayak udahlah, emang bisa berhenti di musik nih kayaknya, medium yang ini ya udah bikin. Emang benar-benar pure seniman. Soalnya kayak di media apa aja tuh bisa gitu. Emang keren. Ada yang mau nanya nggak nih dari penonton? Ada pertanyaan kan? Dia dapat hadiah watching nih. Pertanyaan nggak ada. Ini sumpah Mas yang nanya culap-culap tuh orangnya. Itu yang pakai ini karyawan Suzuki itu. Dia karyawan Suzuki. tahu semua. Sebelum IKJ tahu semua dia. Dia orang undergroundnya Despot. Ada nggak? Jim mau nanya-nanya? Siapa namanya? Azam. Panggilannya Azam. Ya. Tadi katanya mau nanya banyak. Mumpung jam. Ada yang ngefans Jim? Nggak ada. Dari Instagram nggak ada yang nanya. Dari Instagram Ada. Siapa? Dua doang. Coba tanyain Meo. Ini ada segmen tanya followers. Baru tuh. kok tanya mulu? Tanya artis. Iya salah ulang. Ini segmen baru nih, tanya artis. Asik. Yuk. Kalau bosen bikin karya biasanya ngapain, Mas? Dari siapa tuh? Dari siapa ini? Nggak ada namanya ya? Nggak tahu nih namanya siapa nih. Anonymous dia. Anonymous kali. Mana ini ada kalau bosan? Oh, dari Rian Rahardian. Kalau bosan bikin karya biasanya ngapain, Mas? Internet. Nongkrong, ngobrol-ngobrol tuh salah satu salurannya juga tuh ya, nongkrong, ketemu temen, ketemu orang. Itu salah satu buat ini pelarian dari berkarya. Iya, menyalur. Tapi terus ujung-ujungnya berkarya lagi dari nongkrong. Karena kan tadi kan karena kalau lagi bosen atau karena lagi nggak ada ide atau lagi stuck gitu ya. Memang butuh jeda kan sebenarnya itu, waktu jeda juga. Kadang-kadang kita juga nggak bisa juga ya terus-terusan membuat Suatu yang ya berulang. mungkin gitu ya, pola. Tapi kalau hobi ada nggak, kayak main bola, mancing, ini sekarang lagi zaman mancing nih biasanya nih. Ya, Ada nggak mancing atau jogging ya? Atau mancing tuh gimana? Mancing itu ya, mancing ikan. mancing ikan. Biasanya tuh Gue pengen sih sekarang lagi zaman tuh. Lo Apa mancing? Saya bisa basket. Kalau nggak main game, hobinya. Mancing sih ya kadang-kadang. Mancing apa, Min? Mancing keributan biasanya. Orang lagi jemput. Iya, sebenarnya menarik sih mancing. Gue juga Banyak tuh yang lagi mancing tuh. cuman nggak deket dengan empang atau kali gitu ya. Kalau ada tuh kayaknya bisa memang menarik. Ini Pondok cabai banyak, Mas. Nah, Pondok Cabe banyak tuh. Iya benar, Pondok Cabe, Depok, Bogor. Hati Jalan sih paling, jalan. Terus Jalan kayak jalan ke warung aja atau emang jalan proper jogging? Enggak, jalan aja. Jalan aja. Kesibukannya jalan ya. Unik ya kesibukannya. Sepeda, olahraga. Olahraga, sepedahan. Sepedahan. Terus ada lagi nih, Mas, dari 73 Bankers. 73 Bankers. Itu kayak kolektifan kampus gitu. kolektifan anak-anak IKJ juga. Dan nanya, video klip band apa Mas yang konsepnya paling keren dan bisa diceritain mungkin? Yang menurut Mas konsepnya paling keren gitu? Konsep ceritanya. Konsep ceritanya. Atau mungkin ada yang menarik di video klip itu? Mungkin yang gue bisa ceritain yang terakhir
terakhir ini kali ya satu. Ada dua sih, mudah-mudahan waktunya cukup nih cerita. Yang satu The People of the Sun Yang band Surabaya ini. Ada dia bikin lagu single waktu itu. Ini album judulnya Injinu. Terus mereka kita kenalan terus mereka minta buatin video musik ini nih. Yang akhirnya kita kenalan dan nongkrong ini. Temanya waktu itu lagu itu tentang perempuan, tentang wanita. Terus gue cuma mikir apa ya idenya waktu itu, sambil nyari-nyari, sambil ngobrol, sambil kenalan, sambil nyari idenya apa sebenarnya, dan pengen tahu juga di Surabaya apa ya, bikin apa ya. Ini lagi di Surabaya dan gue juga suka sama kotanya. Terus sambil ngalor ngidul kita muter-muter di Surabaya waktu itu. Sambil untuk nyari keunikannya. Sambil nyari lokasi juga. Waktu itu langsung ngasih ide, udah kita coba cari yuk RRI kayak apa sih di Surabaya, mungkin ada Pos aneh Surabaya banget gitu ya. Kita bisa manggung. Waktu itu kita bisa bikin live perform lah gitu, kayak membayangkannya waktu itu memang mereka mau, gue pengen bikin mereka main live session gitu. Iya, harus nyari tempat. Jadi udah nitikin beberapa titik di mana-mana tuh, kita sambil jalan-jalan sampai akhirnya apa emosional aja ya, apa namanya sifat ininya ya, apa efek dari nontonnya waktu itu. Ini coba ya, kita coba cari panti Reda, panti jompo waktu itu. Kita ngecek gimana ya, oh iya benar-benar. Kita sama-sama cari, terus ketemu ada beberapa panti, ada 2 panti jompo. Terus ini yang paling dekat nih, ya kita datengin langsung. Salah satunya tadi kan kita lagi ngecek lokasi kan. Pokoknya kalau ada ide apa terus kita langsung samperin, terus jadi tahu. Tapi si Panti Jompo itu sesuai sama konsep lagunya? Iya kan, perempuan, tentang wanita. Dan ini khusus tentang Panti Jompo untuk wanita. Si namanya Hargo Dedali. Nama pantinya, Panti Reda Hargo Dedali. Kita datengin, nggak ada janjian sebelumnya. Kita datang terus kita langsung pengen ketemu sama pengurusnya kan, karena buat ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya. Ini gimana sih cara mereka running Panti Jompo ini, berapa orang gitu, berapa orang yang menetap di sini, berapa orang pengurusnya tugasnya ngapain aja dari pagi sampai malam. Itu kisah kan. Di satu sisi kita sebenarnya waktu itu nyari ide, tapi juga langsung memposisikan, meriset gitu kan, langsung riset aja langsung gitu. Pulang dari sana kita langsung kayak nempel sih semua kisah-kisah itu. Bagaimana seseorang itu dititipkan oleh anaknya, bisa berakhir di Panti Jompo. Kemudian habis itu ada yang dia sudah tidak punya keluarga lagi. Akhirnya mereka diambil oleh Panti Jompo. Itu membekas tuh. Ini di luar bahwa ini kita mau membuat video musik aja. Kisah itu buat kita sesuatu nih, ada yang kemanusiaan sekali nih, kayak wah ini indah sekali nih sebenarnya kalau kita bisa tangkap, kita bisa bagikan juga. Udah langsung yakin banget kayaknya idenya ini aja nih, baru kita bikin skenarionya lah. Contohnya band ini menghibur, sifatnya menghibur mereka, menghibur si para manula ini. Iya, mana? Para manula ini, para nenek-nenek, oma-oma ini menghibur. Mereka datang seperti ngamen. Kemudian kita ngasih ya sifat bagaimana sih penghiburan gitu. Kita membuat mereka bahagia. Kita bikin kuis, kita bikin tanya jawab, kita bikin acara. Jadi itu isi musik videonya itu. Jadi dari pagi mereka bangun, mereka siap-siap, mereka menerima tamu, ada MC yang lagi memperkenalkan bahwa ada band yang akan menghibur kita nih hari ini spesial. Mereka akan menghibur oma-oma semua. Itu live. Live dalam arti kata kita mendokumentasikan benar seperti, karena mereka kan udah sepuh ya. Nggak bisa. Nah, mereka hanya bisa syuting dari jam 8 pagi sampai jam 12 makan siang. Habis itu mereka harus istirahat. Jadi kita hanya punya waktu itu untuk membuat semua skenario ini untuk video musik. Jadi mereka menghibur, berhasil, dan itu menurut gue cukup menarik ya. Iya, kita nggak ada. Cukup unik juga itu idenya dan eksekusinya apa gitu.
ya seperti dokumenter jadinya, Iya. apa bentuknya gitu ya, mendokumentasikan videonya jadinya yang bisa 6 menit. Karena ada alur cerita yang dibangun, terus habis itu mereka nyanyi lagu itu, terus closing. Oh, sama membekas sih. Habis itu kita selesai ngedit, kita datang lagi ke Hargo Dedali, kita putar video musik itu. Ya, mereka Nonton. seneng dong mereka. Ada kayak reaksi apa mereka? Iya, mereka terharu. Mereka bisa nonton. Apalagi mereka melihat diri mereka mungkin kan di video ini. Iya, tapi juga kaget dan nggak bisa berucap apa-apa. Iya. Karena mereka juga masih mengolah ya. Masih muala. Ini apa gitu? Ini kok ada perasaan seperti ini gitu? Kok ya kayak tadi gue ngomong cerita kok gue disuruh meranin sesuatu waktu kuliah waktu itu kan bingung gitu. kenapa sih gitu. Kita belum bisa menerjemahkan apa yang sedang terjadi, tapi kita Menarik. tapi tertanam aja di kepala. Menarik ya. Itu baru satu tuh ya. Yang kedua, The boleh. Kuda. The Kuda waktu itu udah lama banget nggak bikin The Kuda. Setelah Hey Johnson, habis itu mereka bikin single, mereka bikin album baru, Taruhan. Terus tiba-tiba jadi kayak gue pengen ngasih lihat wajah mereka band perform di depan kamera, lip sync lah gitu ya. Ya tapi ya dengan powerfulnya mereka, dengan energinya mereka, gue suka sih. Gue suka 2 video musik itulah kurang lebih yang kemarin tahun lalu dibuat, The Kuda berarti ya. The Kuda, Taruhan. Itu cuma hanya video mereka perform aja. Mereka perform tapi di balik itu juga ada kisah-kisah yang menarik gitu. Mereka kehilangan gitar. Terus Taruhan itu adalah ngomongin tentang ya lo kalah atau judi gitu, togel gitu. Terus habis itu lo habis-habisan gitu sama uang gitu. Nah, gue ngambil cerita kenyataan mereka bahwa ada kehilangan, momen kehilangan gitar teman mereka. Terus gitarnya nggak ketemu, yang diasumsikan adalah gitar itu dijual oleh orang-orang yang Bermain terlilit hutang, dan habis itu gue masukkan kisah itu ke dalam video musiknya. Karena itu masih punya relasi juga sama mereka hari ini. Karena sampai hari ini pencurinya juga belum ada, gitarnya masih hilang. Tapi di pertemanan mereka, kisah ini sangat hangat dibicarakan karena memang ini pasti nyata gitu. Jadi tiba-tiba itu dimasukkan ke video musik, pasti akan jadi sesuatu yang monumental juga, akan diingat juga. Menarik. Keren dari 2 video itu. 2 video musik, The Kuda sama The People. Namanya People of the Sun. Menarik sekali, teman-teman. Udah kali ya, waktunya udah berapa menit? Udah mau 93 menit. Lama juga ya. Udah kita closing aja berarti ya. Nggak berubah-berubah tapi langitnya ya. Iya. Hah? Ada pawang hujan ya Mas? Tenang aja Mas. Ini nggak hujan. Oke, kita closing aja. Terima kasih. Nonton, terima kasih Mas Anggun ya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, kita ketemu lagi di next episode ya, teman-teman. Dadah. Sampai jumpa di Despot lain hari. Oke, Mas. Thank you, Mas. Segini Mas seadanya, Mas. Samain yang gue gini ya.